Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat wahdaniyah. Yaitu sifat wahdaniyah yang artinya adalah esa. Jadi wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Pertama, wahdaniyah pada zat. Yang kedua, wahdaniyah pada sifat. Yang ketiga, wahdaniyah pada af'al. Jadi Allah Subhanahu wa taala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Kemudian bagaimana maksud wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala pada zat? Ya, ini ada 2 makna. Nanti harus kita pahami yang bahwa sifat wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala menafikan 5 kam. Menafikan 5 kam. Siapa yang menafikan sifat wahdaniyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, penjelasan sepintas tentang wahdaniyah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, wahdaniyah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tidak tersusun daripada juzuk-juzuk atau daripada bagian-bagian. Ya, jadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun daripada juzuk-juzuk atau daripada bagian-bagian. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak punya telinga, Allah taala tidak punya kepala, Allah taala tidak punya tangan. Jadi zat wahdaniyah pada zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Maka dinamakan Allah taala tidak mempunyai juzuk-juzuk atau bagian-bagian, dinamakan dengan kam muttasil pada zat. Nah, kam muttasil pada zat. Yang mana kam berbilang-bilang, makna muttasil sesuatu yang bersambung atau bersambung arti muttasil fi zat pada zat Allah taala. Jadi zat Allah tidak tersusun daripada bagian-bagian, dinamakan dengan kam muttasil pada zat. Ya. Kemudian yang kedua, wahdaniyah pada zat. Yang kedua, tidak ada satu zat yang zat tersebut sama dengan zat Allah. Nah, tidak ada satu zat pun yang zat tersebut serupa dengan zat Allah. Kita manusia ini zat, namun zat kita tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu zat pun yang zat tersebut serupa dengan zat Allah, dinamakan dengan kam munfasil pada zat. Yang kam munfasil pada zat, makna munfasil berpisah. Ini yang jadi sasarannya dengan makhluk, ya, bukan dengan diri zat Allah. Sedangkan tadi muttasil, makna muttasil bersambung, yang dijadikan langsung yang ada pada zat Allah. Kemudian selanjutnya, wahdaniyah pada sifat. Ya, wahdaniyah pada sifat ada 2. Pertama, sifat Allah tidak ada 2 dalam satu sifat. Seperti kita bilang Allah Subhanahu wa taala ada 2 kudrah. Allah Subhanahu wa taala ada 2 iradah. Allah Subhanahu wa taala ada 2 ilmu. Jadi tidak ada dalam satu sifat Allah taala ada 2 sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi seisi alamnya dengan satu kudrah. Bukan Allah taala menciptakan langit dengan kudrah yang pertama, Allah menciptakan bumi dengan kudrah yang kedua, bukan. Tapi segala macam lat batat kai bate cangguk pore ase murwa, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan satu kudrah, dengan kudrah tersebut. Jadi enggak banyak kudrah. Jadi sifat Allah tidak ada 2 dalam satu sifat, dinamakan dengan kam muttasil pada sifat. Kemudian wahdaniyah pada sifat. Yang satu lagi, tidak ada satu satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah. Ya, jadi pada kita manusia ada sifat. Misalnya kita ada kudrah, kuasa kita. Pada Allah juga ada. Namun
kudrah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak ada yang sama satupun yang kudrahnya sama dengan kudrah Allah. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah, dinamakan dengan kam munfasil pada sifat. Kemudian yang terakhir, wahdaniyah pada af'al. Di sini wahdaniyah pada af'al ada dua. Satu yang dinafikan, satu lagi tidak bisa dinafikan. Nah, di sini wahdaniyah pada af'al. Semua perbuatan itu perbuatan Allah. Jadi semua perbuatan yang ada pada makhluk, semua itu perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Ini misalnya kita makan, kita minum, itu perbuatan Allah. Allah yang menciptakan perbuatan. Allah yang menciptakan makhluk, dan juga Allah yang menciptakan perbuatan makhluk. Nah, jadi yang kita kerja siapa? Itu perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Namun ada hal yang harus kita sampaikan. Misalnya hal buruk. Kita mencuri, kita minum khamar, kita main berzina, itu kalau pada hakikatnya perbuatan Allah, namun tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Nah, karena tidak adab. Jadi hal-hal yang buruk tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Jadi semua perbuatan itu perbuatan Allah. Makhluk tidak ada perbuatan. Itu dinamakan kam munfasil pada af'al. Karena pada diri kita Allah berikan ikhtiari, memilih. Misalnya ada keburukan, ada kebaikan, itu berhak kita pilih apakah kita mau memilih keburukan atau kebaikan. Ada hak memilih. Ya. Di sini ada satu lagi. Allah Subhanahu wa taala berbilang-bilang pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala banyak perbuatannya. Jadi di sini tidak bisa dinafikan oleh wahdaniyah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala banyak perbuatannya. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan gunung, dan Allah menciptakan lain sebagainya. Jadi wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala, sifat wahdaniyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala menafikan 5 kam, ya. Sedangkan satu lagi di sini tidak bisa dinafikan oleh wahdaniyah karena memang Allah Subhanahu wa taala berbilang-bilang pada perbuatannya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.